Pemirsa, tim khusus Polri telah menetapkan istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Putri Chandrawati dinilai berperan dalam kasus pembunuhan tersebut. Polisi menetapkan istri mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, PC, sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua alias Brigadir J. Penetapan Putri sebagai tersangka dilakukan polisi setelah memiliki alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan bukti elektronik CCTV. Meski sudah menjadi tersangka, polisi belum melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati. Adapun alasan belum menahan Putri Chandrawati lantaran istri Irjen Verdi Sambo ini sedang sakit. Polisi hingga kini belum menjelaskan sejauh mana keterlibatan Putri Chandrawati dalam pembunuhan Brigadir J. Menurut Kamarudin Simanjuntak, peran Putri adalah menutupi kejadian yang sebenarnya, padahal dia mengetahui kejadian tersebut. Peran Putri Sambo adalah pertama menutupi kejadian yang sebenarnya. Karena dia kan saksi kunci di situ, bisa disebut juga sebagai saksi mahkota karena dia mengetahui, melihat dan mendengar serta mengalami apa yang terjadi sesungguhnya. Tetapi dia sengaja terus diam dengan menyuruh penasihat hukumnya bernama Patra M. untuk menyebarkan hoax atau menyebarkan kejahatan setiap hari dengan cara memfitnah bahwa almarhum melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan kepada Ibu Putri. Pasal yang dikenakan polisi untuk menjerat Putri Chandrawati adalah pasal 340, yaitu tentang pembunuhan berencana. Menurut pengamat hukum pidana Ganjar Laksmana, pasal tersebut digunakan karena ada kemungkinan Putri Chandrawati terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Diancamkan kepada Ibu Putri kalau memang dia terlibat perencanaan, ya dia tahu dan punya kehendak supaya orang ini mati dengan cara tertentu ya prosesnya. Atau kalau memang ini pembunuhan, dia mengetahui dan dia berkepentingan. Jadi kata kuncinya kan begini ya, terlibat dalam suatu kejahatan itu sebetulnya karena dia memang punya kehendak, berkepentingan atas kejahatan itu. Jadi bisa saja 340 atau 338 ya. Walaupun dalam hal ini kita sudah sepakat nih ya, saya pribadi ini lebih cenderung kepada 340 pembunuhan berencana ya. Kenapa kepada 340? Karena ada pelibatan orang lain saat itu. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka. Selain Putri Chandrawati, tersangka lain adalah Irjen Pol Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Brigadir Ricky Rizal, dan seorang asisten rumah tangga Verdi Sambo, Kuat Maruf. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setelah sebelumnya mengaku sebagai korban pelecehan, istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Tak tanggung-tanggung, ia dijerat dengan pasal yang sama dengan suaminya, Verdi Sambo, yakni pembunuhan berencana. Apa peran Putri Chandrawati dalam kasus ini? Mengapa ia juga dijerat dengan pasal pembunuhan berencana? Kami akan membahasnya dengan pakar hukum pidana, Prof. Muzakir. Selamat petang, Prof. Muzakir. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, apa saja syarat yang dapat menjerat seseorang menjadi tersangka pembunuhan berencana? Baik, ini karena terkait dengan masalah pembunuhan berencana, maka dalam hubungannya dengan penetapan seorang tersangka ini, padahal dia tidak berbuat sesuatu yang bisa direct dengan kematian seseorang. Nah, yang menjadi pertanyaan, peran dia sebagai apa? Nah, kalau dalam pembunuhan berencana, peran itu bisa luas ya, antara niat berbuat kejahatan sampai pada eksekusi niat jahatnya itu. Ya. Jadi ruangnya itu panjang ya. Ruang panjang itu pertanyaan pokok adalah dari penyidik nanti adalah kapan niat untuk membunuh itu muncul, dan setelah niat itu membunuh pelaku utamanya muncul, sampai dengan eksekusi itu orang yang berpartisipasi, yang berembuk,
musyawarah atau yang lainnya sehingga terjadi eksekusi. Itu semuanya termasuk bagian keterlibatan dari orang yang bersama-sama melakukan pembunuhan, atau dengan kata lain dia adalah pasal 55 terkait dengan pembunuhan berencana begitu. Sehingga dengan demikian bisa dilihat konstruksinya di situ. Peran tidak harus action eksekutornya, tapi peran dalam hati ikut musyawarah merencanakan dari perbuatan itu. Saya kira itu pokoknya. Kalau niat saya kira boleh, yang dompleng niat itu nggak menjadi masalah, tapi yang paling penting dalam konteks itu niat dalam itu kerjasama untuk melakukan tindakan pembunuhan. Begini Prof, jadi ketika seseorang dikatakan pasif walaupun tidak terlibat secara langsung dalam proses eksekusi, tapi tetap bisa dikenakan pasal yang sama? Tidak bisa, dalam arti pasif itu apa gitu ya. Okay. Karena tadi saya ulangi lagi, pembunuhan berencana itu niat untuk berbuat kejahatan sampai kepada eksekusi, itulah ruang di mana orang berpartisipasi sebagai atau melakukan perbuatan apapun bentuknya, asalkan dia mendukung ke arah kepada perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana itu, dia termasuk kategori pelaku. Ya. Nah, oleh sebab itu pelaku dalam konteks ini bisa pelaku dia ikut merencanakan, pelaku yang mengeksekusi gitu ya. Ujung terakhir pelaku yang mengeksekusi. Jadi kalau begitu orang yang merencanakan berserta mengusulkan ide-ide melakukan itu sama dengan pelaku eksekusinya sama aja. Makanya masuklah pasal 55. Jadi kalau orang tidak berbuat apa-apa, tapi dia sebenarnya mengusulkan eksekusi, rencana untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana itu bagian di dalamnya. Maka termasuk sebagai yang dikenal dengan pasal 55 dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oke, Prof. Muzakir, untuk mengetahui bagaimana cara membuktikan bahwa Putri ini bagian dari juga terkait dengan rencana pembunuhan ini? Nah, itu bisa dilihat dari niat untuk melakukan tindak pidana, starting point-nya awalnya dari mana? Apakah dari Magelang atau dari tempat yang lain? Nah, di situ asalkan dia sebelum ada eksekusi dia ikut, istilah bahasanya nimbrung ide, usulan dan sebagainya, itu masuk di dalamnya. Nah, ini nanti penyidik yang akan bisa membuktikan. Apalagi dia ikut hadir dalam proses eksekusi itu, gitu ya. Kalau hadir dalam proses eksekusi itu saja, hadirnya dia ngerti bahwa itu akan ada eksekusi, berarti dia juga bagian daripada eksekusinya itu, gitu. Tapi kalau dia hanya sekedar lewat, tiba-tiba ada eksekusi, berarti dia adalah sebagai saksi. Ya. Tapi kalau dia ikut ke sana kemari dalam rangka untuk melakukan persiapan eksekusi, dia ikut serta di situ, itu adalah bagian daripada pelaku tindak pidana. Iya. Prof. Muzakir, kalau pada saat itu seseorang tertekan dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan selain berada di situ, ini juga bagaimana cara membuktikan bahwa kaitannya seperti apa dengan pasal pembunuhan berencana ini? Nanti akan bisa lihat, namanya itu kalau tadi namanya terlibat dalam pembunuhan berencana itu, mulainya dari start adanya niat sampai selesainya eksekusi. Nah pertanyaannya setelah eksekusi itu sikap dia seperti apa? Ya. Kalau ternyata dia ikut membantu menyembunyikan tindak pidana pembunuhan berencana itu dan kemudian membuat alibi seolah-olah ada kejahatan lain atau mungkin melaporkan orang lain yang meninggal tadi itu seolah-olah dia melakukan tindak pidana dan seterusnya. Nah dari pasca kejadian secara induksi bisa ditarik sikap batin mereka itu seperti apa. Ya. Jadi kalau dia misalnya benar-benar tidak terlibat, misalnya pada saat dia eksekusi itu dia akan lari atau telepon atau teriak minta pertolongan agar supaya dia dilakukan segera karena ada terjadi pembunuhan di rumahnya. Mestinya dia harus segera untuk melakukan pelaporan, paling minim itu pelaporan lah begitu. Meskipun yang dilaporkan adalah orang yang terdekat dengannya, mestinya dia harus dilakukan. Kalau ternyata tidak dilakukan, malah justru dia membuat satu pernyataan-pernyataan yang mengalihkan perhatian dari tindak pidana pokoknya aslinya 340 itu ternyata pada bagian-bagian yang lain, maka secara induksi bisa ditarik sikap batinnya itu seperti apa. Jadi menurut pendapat saya itu bisa dilakukan kalau dia ikut, bisa dibuktikan ikut dalam usulan-usulan eksekusi misalnya begitu, itu jelas sekali secara deduksi dia adalah ikut serta. Tapi kalau itu tidak, dilihat daripada pasca kejadian. Apa yang dilakukan pasca kejadian itu? Seandainya terjadi, misalnya pasca kejadian langsung dia
menelpon kepolisian untuk melaporkan terjadinya tindak pidana pembunuhan di rumahnya, ya saya kira itu bisa dikatakan dia tidak terlibat, barangkali bisa dipercaya begitu. Oke, baik. Kalau menurut Prof. Muzakir dari kacamata Prof sendiri terhadap pasal ataupun yang disangkakan terhadap Putri Chandrawati ini seperti apa? Ya, itu tadi saya mengira bahwa penetapan tersangka itu disebabkan karena laporan palsu ya terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual yang pelakunya adalah orang yang meninggal. Atau mungkin tindak pidana penghinaan ya terkait dengan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Tapi di luar dugaan saya ternyata dia bergeser kepada 340. Nah, tentu saja penyidik sudah mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka minim dengan 2 alat bukti. Nah, salah satu bagian alat bukti itu dari konstruksi hukumnya, maka lihat aja peran dia ketika ada niat orang melakukan kejahatan, yang itu tiada lain adalah suaminya, terus kemudian sampai pada eksekusi itu, perbuatan apa yang dilakukan itu ketika dia mengerti ada niat berbuat jahat itu, apa yang dilakukan mereka? Atau apa yang dilakukan yang bersangkutan, begitu, bukan mereka, yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan ternyata diam dan kemudian melakukan sesuatu perbuatan yang perbuatan itu tidak ada usaha untuk melakukan pencegahan, dan seterusnya sampai terjadi eksekusi, dan setelah eksekusi ternyata dia juga tidak bereaksi untuk melaporkan dan sebagainya, ya dari sisi proses penyidikan dapat disimpulkan dari awal bahwa dia adalah terbukti melakukan tindak pidana, ikut serta tindak pidana pembunuhan itu. Baik, terima kasih Prof. Muzakir, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami dalam dialog di Kabar Petang. Selamat petang, Assalamualaikum.